Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya ingin membalas pertanyaan Agan di kolom komentar ya. Yaitu ada yang bertanya, musang saya kok ada benjolannya, itu tanda-tanda apa ya? Nah, sebenarnya benjolan pada musang itu ada beberapa penyebab Gan. Kita harus tahu disebabkan oleh apa. Kalau udah tahu baru cara untuk nanganin benjolan pada musang itu beda-beda sih. Nah, kali ini saya pengen membahas itu Gan. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang benjolan pada musang bersama saya dan si Bim Bim. Oke, yang pertama kita akan membahas benjolan pada musang yang disebut dengan abses. Apa itu abses? Abses adalah benjolan yang disebabkan oleh infeksi, luka, cakar, gigitan, pokoknya ada infeksi pada badannya musang Gan. Kalau di manusia ini mirip-mirip ya, kayak yang namanya itu bisul Gan. Tanda musang kita terkena benjolan yang dinamakan abses adalah kalau kita pegang benjolannya itu musang kesakitan. Dan untuk nafsu makannya akan sangat berkurang Gan, karena abses itu sangat sakit banget ya di badan musang. Nah, kalau dari benjolannya itu terlihat kayak jerawat gitu, jadi di bagian pinggirnya tuh kayak bengkak memerah gitu, nanti di bagian ujung atasnya tuh ada kayak titik putih. Biasanya itu tempat absesnya bisa keluar Gan, ya sama kayak bisul, abses juga bisa keluar ya Gan, bisa pecah. Cara ngobatin abses itu sebenarnya sederhana Gan. Kita cuma harus nunggu beberapa hari sampai absesnya itu beneran tumbuh besar dan ujungnya itu ada keluar mata gitu Gan, warna kuning. Nah, itu tanda-tanda mau meletus. Kita bisa langsung sedot cairan absesnya itu menggunakan jarum suntik yang bersih ya. Tapi jangan lupa tangan kita juga harus bersih. Nah, kalau Agan nggak mau resikonya musang bisa terkena infeksi setelah kita menyedot cairan absesnya, lebih baik Agan bawa ke vet aja karena mereka yang lebih mengerti sih. Nah, biasanya kalau sudah absesnya selesai disedot dan mengecil, tinggal pengobatan untuk mengeringkan lukanya Agan. Caranya dengan diberi cairan antiseptik, dan setelah itu kita observasi sambil kita juga rutin kasih kayak betadine dan juga dikompres menggunakan air hangat. Biasanya sih dalam beberapa hari luka pada absesnya itu akan kering dan kulit si musang akan regenerasi lagi dan tanda-tanda absesnya itu hilang Gan. Yang kedua adalah limfoma. Limfoma itu sejenis tumor lunak yang terdapat di badan musang ya. Nah, tanda-tanda benjolan limfoma ini biasanya kalau dipegang tuh agak empuk dan musang itu nggak kesakitan Gan. Ya, kalau di manusia ini kasarannya namanya daging tumbuh lah Gan. Nah, sebenarnya ini nggak berbahaya ya buat musang, cuma buat Agan yang memelihara musang dan pengen musangnya tuh sehat, kadang kan kita nggak nyaman lihat musang kita ada benjolannya kayak gitu ya. Nah, Agan bisa konsultasikan ke dokter hewan ya, apakah benjolan limfoma ini bisa diangkat atau enggak. Tapi kalau nggak diangkat biasanya nggak apa-apa sih Gan, selama musangnya tuh masih sehat, makannya masih lancar, ya nggak ada masalah yang serius sih benjolan limfoma ini. Yang ketiga penyebab benjolan musang adalah cedera ringan Gan. Ini bisa terjadi kalau musang kita badannya itu berbenturan dengan benda yang sangat keras sehingga membuat benjolan di badannya. Tanda dari benjolan ini adalah kalau kita lihat dari kulitnya itu sama aja kayak warna kulit badannya, cuma agak merah dikit. Tapi kalau dipegang ke musangnya itu agak kesakitan ya, sama aja kalau kita benjol misalnya di kepala gitu kan, kalau dipegang sakit kan. Kalau dari sifat musang sama nafsu makannya itu nggak berbeda, jadi dia tetap biasa-biasa aja, makannya tetap rakus. Nah, biasanya kalau benjolan karena cedera ini bisa sembuh dengan sendirinya ya Gan, ya beberapa hari sampai beberapa minggu, tergantung dari musangnya juga ya. Cuma kalau misalnya Agan pengen benjolannya nih cepet mengecil, bisa menggunakan cara dikompres saja menggunakan air hangat Gan. Yang keempat adalah benjolan karena kanker atau tumor ya Gan. Nah, kalau benjolan ini sih
tandanya itu sebenarnya agak sulit diketahui ya. Cuma kalau misalnya ada benjolan dan musangnya tuh terlihat lemas, nggak nafsu makan gitu. Tapi ini bukan abses ya kan. Kalau abses itu kelihatan banget kan. Biasanya bulu-bulu di sekitar badan musang yang abses itu akan hilang. Tapi kalau tumor ini nggak, normal aja. Kalau kita pegang itu kerasa ada benjolannya. Dan kalau tadi saya bilang lipoma itu cenderung nggak ada ngasih efek buat musang, tapi kalau benjolan yang ini ada efeknya kan, bisa membuat musangnya tuh kayak lemes gitulah kan. Pokoknya dia nggak nafsu ngapa-ngapain, makan juga nggak nafsu. Nah kalau ada tanda ini, pokoknya dia bukan tanda yang saya sebutin tadi ya. Yang tadi sebelumnya kan benjolan karena abses, yang kedua limfoma, yang ketiga karena cedera. Nah kalau nggak ada tanda tadi, agan langsung aja bawa ke dokter hewan, karena kanker di hewan mamalia itu sangat susah untuk diobati kan. Jadi bawa ke sana aja, nanti biar dokter yang tahu, dokter hewan yang tahu cara nanganin musangnya itu gimana. Nah kalau saya sih, saya doain semoga musang agan nggak terkena penyakit tumor atau kanker ya benjolannya itu, karena untuk ngobatinya tuh lumayan mahal dan kemungkinan untuk sembuhnya itu juga sedikit kan. Hal ini sih sebenarnya disebabkan banyak faktor ya, cuma kalau di hewan biasanya itu dari keturunan juga bisa, atau dari makanan yang kita kasih. Makanya jangan agan kasih makanan yang aneh-aneh. Yang kedua, kalau misalnya agan mau beli musang, pastikan induk dari baby musang yang agan mau beli itu beneran sehat, nggak ada tumor atau kankernya. Jadi bisa mengurangi resiko musang yang kita pelihara itu terkena kanker atau tumor gan. Oke kan, tadi itu 4 penyebab benjolan pada musang ya. Ya sebenarnya kalau untuk nomor 1 dan 3 itu cara ngobatinnya itu gampang kan. Bahkan yang nomor 2 limfoma tadi kita nggak usah apa-apain juga nggak apa-apa sih. Tapi yang nomor 4 kayak tumor dan kanker itu masalah yang serius pada musang kita. Jadi harus dibawa ke dokter hewan. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Bim Bim. Salam hewan lestari gan. Bersama saya dan si Bim Bim.